level of awareness para investor itu sebenarnya udah cukup memprice in ya. Kalau nanti malam itu, sekitar jam 1 dini hari itu, the Fed akan menetapkan, suku bunga, Fed fund rate itu tetap di tempatnya, 5,5% sampai 5,75%. Nah itu, ibaratnya itu udah 97% udah market udah kira-kira menebak peluangnya ya. Tapi yang menjadi penting adalah ke depannya gimana. Hmm. Apakah di bulan November, ini, Citigroup udah memperkirakan bahwa kayaknya bulan November justru bakalan bisa ada kemungkinan naik 25 bips ya. November. Kenapa? Karena, seperti tadi yang sudah, Anda bahas berdua, kita masih ada bukan kita, US masih ada ancaman inflasi, yang membayangi nih, terutama dari naiknya harga energi, belakangan ini ya kan, harga, crude oil ini kayaknya nggak berhenti-berhenti. Menanjaknya, OPEC juga ada pemangkasan produksi kan dari Saudi Arabia dan Rusia. Terus kemudian mereka juga baru-baru ini OPEC mengeluarkan update terbaru bahwa kayaknya, permintaan di tahun 2024 ini bakalan robust ya. Ya. Nah di satu sisi, sebenarnya, harga minyak yang semakin tinggi ini akan membuat inflasi Amerika nih bakalan sulit, untuk melandai gitu ya. Sementara sekarang ini sebenarnya mereka sudah cukup oke, inflasi Amerika ini mereka sudah, menunjukkan tanda-tanda soft landing juga dan akhirnya punya alasan untuk, mengerem suku bunga saat ini, tapi ke depannya kayak gimana. Nah, Jerome Powell sendiri juga nggak berani ngomong terlalu, optimis kan ya, nggak berani ngomong terlalu optimis bahwa, "Oke, kita akan mulai segera mengerem atau pause," gitu. Tapi mereka bilang, biar bagaimanapun, terbuka kemungkinan, untuk, segala opsi, yang penting mereka harus ngikutin selalu data-data ekonomi Amerika. Nah, ya walaupun nanti malam udah price in kayaknya bakalan flat, kalau naik itu bakal jadi kejutan buruk, hopefully enggak ya. Ya, masih ada kesempatan 2 kali lagi tahun ini, either di November atau Desember. Nah, itu naik apa enggak? Jadi konsensus pasar sepertinya sudah firm ya bahwa Ya. memang September ini lebih kepada Hmm. penahanan gitu ya atau higher for longer dan November Ya. nanti akan ada kenaikan sekitar 25 bips gitu ya. Dan Ya. sudah terprice in juga ya Betul, dalam hal betul. sentimen super Thursday ini seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Liza. Nah, sebelum kita ke Mas Revo yang sudah ada di studio, kita lihat hari ini sebenarnya pergerakan IHSG ini begitu gemilang gitu ya, Ciliza gitu ya. Bahkan akhirnya ditutup di 7.011. Padahal ada sentimen-sentimen yang memang harusnya menjadi lagar seperti Super Tuesday karena uncertainty yang begitu kental. Anda melihatnya seperti apa pergerakan IHSG hari ini sampai akhirnya berhasil mendobrak level psikologis 7.000, Ciliza? Pertama-tama congratulations, akhirnya di tahun 2023 ini kita berhasil ditutup di 7.000, beneran ya 7.000-nya. Karena kemarin-kemarin kan, sempat nyentuh 7.000 tapi selalu tutupnya di bawah 7.000. Nah, today congratulations ini di acara live CNBC kita nih berempat, akhirnya IHSG berhasil ditutup di 7.011. Nah, ya tapi berdasarkan kejadian yang sudah-sudah yang, lampau, again, saya juga sedikit menahan excitement ini gitu ya. Enggak langsung serta-merta kayaknya besok-besok IHSG lari ke 7.100 walaupun di akhir tahun itu saya punya cita-cita untuk IHSG bisa 7.300, 7.400 lagi. Ya karena, again juga ngelihat, apa yang akan terjadi entar malam ya. Pertama di market regional. Oke, mungkin kalau suku bunga udah price in, gimana, global ya, global. Memang kita sudah hidup selama tahun 2023 ini, dari 2022 actually. Apa yang terjadi di market global itu secara nggak langsung pasti sedikit banyak pengaruhnya ke kita gitu ya. Udah Amerika, satu masalah and then we have another yaitu Eurozone ya kan. Nah, England atau England sih di luar Eurozone. Di dalam Eurozone sendiri mereka juga masih fighting ini, masih struggling masalah, inflasi mereka ya. Mereka juga punya cita-cita untuk nurunin sampai ke level 2%.
Nah, oh ya, by the way, ngomong-ngomong itu juga, masih merupakan target yang kekeh gitu ya, dituju oleh, the Fed. Mmm, jadi intinya adalah, sama juga seperti apa yang diomongin oleh Jerome Powell, basically kita melihat semuanya step by step, Ya. berdasarkan data ekonomi. Mhm. Dan terlebih lagi, minyak ini yang mana, kalau misalnya mungkin, rekan-rekan investor ini udah ngikutin dari beberapa bulan yang lalu, Yes. kayaknya kita udah punya prediksi minyak ini bakalan ke 100, ini Mhm. udah deket Wow. sebentar lagi gitu. Mhm. Dan and then gimana tuh efeknya ke inflasi lagi, ya kan Mhm. we're going nowhere gitu. Oke. Tapi itulah Oke. kenyataan yang terjadi, so ya kita masih banyak PR-nya sih Mhm. untuk pantau market. Oke. Kita masih banyak PR untuk pantau market, Mas Revo. Kalau dari Anda melihatnya seperti apa? Dilihat dari sisi IHSG kita yang tadi dibilang congratulations, akhirnya bisa ke 7.000 dan finally bisa 7.000 walaupun belum bisa meng-adjust final levelnya, begitu ya. Walaupun masih ragu-ragu akankah ke 7.200 atau 7.300. Kemudian juga perform rupiah kita dan juga banyak sekali sentimen-sentimen yang mungkin bisa menjadi alasan IHSG untuk balik lagi sebenarnya ya, karena kan 7.000 kayak crucial psychological Tapi level tadi ya. kata Bu Liza Takut tidak boleh banget. nggak mau terlalu gembira Itu di dia posisi makanya ya. tadi mentionnya kan di situ gitu. Anda melihat seperti apa nih Mas Revo? Ya kalau mungkin kita ke Super Thursday dulu ya. Jadi Yes. sebagai informasi bahwa di pekan ini itu ada mulai dari hari ini, Rabu dan Kamis khususnya pekan ini itu ada 9 bank sentral yang mengumumkan suku bunganya. Total ada 9 bank sentral dan mungkin fun fact-nya 9 bank sentral ini G20 semua. Oh ya, Jadi benar-benar kita ya. ketahui bahwa G20 itu adalah negara-negara dengan produk domestik bruto atau PDB atau bahasa Inggris GDP terbesar di dunia. Yes. US, China, Indonesia dan lain sebagainya. Dan yang menariknya di besok itu US dan juga Indonesia di hari yang sama akan merilis suku bunganya. Meskipun memang di dini hari jam 1 waktu Indonesia bagian Barat itu akan rilis suku bunga US. Kita ketahui peran dari US ini sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu sangat besar. Tapi yang menariknya saya setuju dengan Ibu Liza bahwa memang market sudah cukup price in dengan optimisme pasar juga bahwa kita dari perangkat Fed Watch Tool itu mengatakan bahwa 99% survei mengatakan ditahan suku bunganya di 5,5 sampai 5,5% untuk suku bunga The Fed sendiri, US sendiri. Dan itu memang sudah terjadi bukan baru-baru ini, melainkan sudah dari beberapa minggu yang lalu itu memang sudah sempat turun dari 99, turun jadi 97, bahkan di bawah 90-an. Tapi basically masih di atas 80% mengatakan bahwa suku bunga The Fed itu akan ditahan. Itu sudah beberapa minggu yang lalu. Dan per hari ini, satu hari sebelum, bahkan kurang dari 15 jam sebelum rilis suku bunganya itu, 99% mengatakan bahwa suku bunga The Fed itu akan ditahan. Jadi memang sudah cukup optimis dan sudah cukup price in untuk market IHSG dan lain sebagainya. Kalau untuk IHSG saya perhatikan memang 7.000 ini congratulations, saya juga setuju dengan hal tersebut. Tapi ini as expected atau seperti apa 7.000 di hari ini? Atau Ya. sudah tepat dan sesuai juga momennya gitu untuk 7.000 IHSG hari Bagaimana ini. Anda Cukup kuat melihatnya? atau tidak sebenarnya gitu ya? Ya, untuk IHSG kita ketahui salah satu pendorongnya itu big caps ya, khususnya untuk hari ini itu adalah perbankan. Itu ADX bankingnya memang cukup signifikan sekali, khususnya kita ketahui ada per kemarin atau per hari ini itu aturan OJK mengenai dividen untuk bank itu perbankan. itu sudah diketok palu ya. Jadi memang itu menjadi sentimen positif juga. Jadi perbankan juga tidak bisa semena-mena untuk memberikan dividen dengan mungkin yang cukup besar sekali, mungkin dividen payout ratio-nya atau dividen per share-nya yang besar-besar banget itu mungkin tidak bisa lagi. Karena perlu dipertimbangkan juga, perbankan juga harus memperhatikan kekuatan modal atau ekuitasnya mereka sendiri juga. Kemudian juga kalau kita perhatikan untuk rupiah sendiri, mungkin tadi sempat disinggung, rupiah sendiri kita perhatikan memang secara bulan ini memang ada pelemahan di atas 0,8% USD/IDR-nya. Memang itu juga cukup negatif, tapi basically kalau kita perhatikan untuk cadangan devisa kita itu sebagai penopang ya atau bumper untuk menstabilkan nilai tukar rupiahnya itu masih cukup baik di 137,1 miliar US dollar. Memang itu basically mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya 137,7, tapi masih di dalam kategori positif dan juga surplusnya juga cukup besar. Dan kalau kita perhatikan memang dia sempat nyentuh 15.400 perdagangan tadi siang, tapi akhirnya kembali ditutup stagnan di 15.375, 0% perubahannya.